Iya guys, kemenangan timnas Indonesia membawa kebahagiaan di penghujung bulan Ramadan ini. Opet bahagia, Pet. Alhamdulillah bahagia banget atuh. Guys, di episode kali ini kita akan membahas dan sedikit menganalisa jalannya pertandingan Indonesia lawan Bahrain bersama gue Rizky Zulfikar. Selamat datang di YouTube channel Bola-Bolaan. Oke guys, sebelum lanjut, yang lagi nyari jersey vintage original ataupun yang kekinian, langsung saja meluncur ke Instagram Bola-Bolaan. Available stoknya bisa lihat di kolom atau bagian highlight. Oke, lanjut. Kemenangan tadi malam lawan Bahrain mengamankan posisi timnas Indonesia sementara ini di peringkat keempat dengan 9 poin dan masih menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Yes, ya. Mau lewat playoff ke lolos langsung Yang penting mah lolos. mau lolos ke Piala Dunia. Ya. Masih ada kemungkinan itu masih terjaga, guys. Ya. Move on, pertandingan Australia mah nggak kita bahas. Kita mau fokus ke depan menatap dua pertandingan lanjutannya, Pet. Ya. Lawan Cina dan lawan Jepang. Oke. Jadi gimana, Pet, pertandingan tadi malam? Pertandingan tadi malam semua pemain bagus, main bagus, semua pemain mainnya Betul. bagus. Permainan bagus dari semua pemain tentu diawali dari formasi yang sangat bijak dari jajaran pelatih, formasi yang tepat dan diisi para pemain yang memang sudah di posisi itu di timnas Indonesia. Ya. Ya kan, formasi yang sudah dipakai di pelatih sebelumnya. Mungkin itu yang aku bilang bijak, Pet. Ya. Jadi kan banyak dikritik chemistry lah, kurang latihan lah. Justru dengan formasi yang tadi malam dipakai, itu kan banyak yang bilang, oh itu mah formasi sebelumnya. Justru bagus, Pet. Itu pilihan bijak. Karena bagaimanapun keseluruhan pemain, meskipun ada tambahan Joey Pelopesi, Dean Cem, Emil Audero, tapi kan pakemnya udah terbentuk, Pet. Ya. Nah, kenapa aku bilang bijak gitu? Ya udah, pakem yang sudah terbentuk, ya udah. Ya, tinggal oles-oles dikit lah. Tinggal oles-oles dikit dengan sentuhan-sentuhan Alex Pastor. Ya. Coach kita juga keren, Pet. Ya, akhirnya dia tidak cindekul di kursi. Tidak gini aja, Bi. Dari menit awal sampai peluit akhir dibunyikan, Coach Patrick nagen aja, guys. Berdiri gini, memberikan instruksi. Nah, itu yang kita inginkan, Coach. Ya. Marah boleh, pelatih itu marah dalam arti untuk memberikan instruksi. Ya. Karena kan bising atau, Pet, teriakan supporter yang ingar-bingar luar biasa kan pasti nggak kedengar kan sama pemain. Perlu teriak, bukan berarti marah-marah mulu. Nah, Coach Patrick salut. Karena bagaimanapun juga, Pet, pada akhirnya kita harus move on, Pet. Ya. Ini aku pengen ngomongin tentang pelatih. Yang lalu, biarlah berlalu menjadi kenangan. Ya. Coach STY dengan segala perjuangannya sudah selesai untuk Indonesia, Pet. Ya. Kita memang dipaksa. Kita dipaksa untuk move on. Ya. Ya kan hidup mah gitu ya. Yang satu berlalu, satu berlanjut. Nah sekarang kita fokus, kita support timnas Indonesia di bawah asuhannya Coach Patrick, Coach Pastor, sama Coach Denny Lanzat. Ya, oke. Intinya pertandingan semalam menyenangkan, Pet. Ya. Kita balik lagi ke formasi, Pet. Aku lihat sih 3-4-1-2. Tapi ketika berjalan permainan bisa statis berubah jadi 3-5-2, jadi 3-4-3 gitu ya. Intinya trio lini belakang kita, Pet, luar biasa, Pet. Ya, kita coba ulas dari lini per lini. Betul. Kiper Martin dulu. Pas. Martin Pas nggak kayak biasanya ya, Pet ya. Ya. Kayak ada grogi-grogi giginya dikit gitu. Ya. Terutama di 15 menit pertama dia kayak grogi gitu ya. Tapi setelah itu groginya hilang. Kenapa bisa hilang? Karena Martin Pas mendapat ketenangan dari trio center back kita, Pet. Ya, betul. Itu kayak seimbang gitu, Pet ya. Kayak rapet gitu. Di tengahnya kokoh. Rizky Ridho bisa menyeimbangkan dia Itses. Justin Hubner juga El Preman. Ya. Netizen pada heran, Pet. Ya. Tumben Justin Hubner gak di kartu kuning. Iya benar. Selamat dari kartu kuning. Kartu kuning dan kita clean sheet. Clean sheet. Lawan Bahrain yang tipikal permainannya gampang jatuh. Iya. Ngomongin batur. Lini belakang solid, Pet. Ya. Kelihatan gitu seimbang. Itu Bahrain susah tembus, Pet. Itses ketika 1-2 kesalahan wajar, Pet, karena permainan tensi tinggi mah ya rasanya nggak mungkin nggak ada kesalahan ya, Pet ya. Tapi setiap ada kesalahan dari salah satunya, yang lainnya nge-cover, Pet. Kayak inget ada momen krusial Rizky Ridho
yang dia nyundul bola yang hampir gol, Pet. Wah, itu luar biasa penyelamatan Rizky Ridho. Kalau aku pribadi memang pengen ngasih kredit poin buat Rizky Ridho, Pet. Ya. Artinya gini, Pet. Buat para pemain Liga 1, jangan takut kalah bersaing, Pet. Rizky Ridho berhasil membuktikannya, Pet, dengan kerja keras, disiplin. Rizky Ridho ya, setiap diwawancara dia tuh sering bilang gini, saya nggak masalah dengan persaingan itu wajar. Saya yang harus membuktikan diri tuh. Iya, betul. Berarti kan dia memang layak, dia pantas seperti itu. Nah, artinya para pemain lain yang bermain di Liga 1 yang katanya banyak obrolan juga ya di media sosial, ya ini mah kebanyakan diaspora. Guys, kualitas mah nggak pernah salah. Ya. Rizky Ridho berhasil membuktikan tuh. Siap-siap tuh, Mesilgers, Jordi Amat, siap-siap persaingan di lini belakang makin ketat, Pet. Harus hati-hati. Ramadan Sananta, coba, Pet. Itu 2 pertandingan dikasih kesempatan sama Coach Patrick kan. Yeah. Artinya striker-striker juga kayak Septian Bagaskara, kayak Hoki Caraka, jangan putus semangat gitu, Pet. Mau ngomongin Ricky Kambuaya, tapi kita lagi bahas Premier League nih ya. Intinya pokoknya pemain dari Liga 1, Ligue 1 gitu ya, masih punya harapan, Pet. Masih punya kesempatan. Artinya apa? Tim pelatihan berarti objektif melihat pemain, Pet. Tidak melihat dia diaspora atau bukan, dia bermain di Liga Eropa atau bukan. Selama kualitasnya bagus, selama sesuai kebutuhan tim, pasti main, pasti starter. Rizky Ridho full, Pet, 90 menit. Wingback, Pet. Kevin Dix nih, aku udah kayak Kevin Dix rambutnya. Kevin Dix dan Calvin Verdong. Wih, gila, Pet. Ini kayak tenaga kuda dua-duanya ya. Terutama Calvin Verdong, kayak nggak ada capeknya. Calvin Verdong salah satu pemain yang semenjak resmi jadi warga negara Indonesia dan semenjak debut performanya tidak mengecewakan. Benar. Ada konsisten. Ada momen ketika Indonesia kena serangan balik, counter attack, itu dia lari, Pet. Dari tiba-tiba ada di kanan, langsung dihajar. Luar biasa. Kevin Dix juga. Kevin Dix meskipun terlihat agak rusuh, keguru-bugan gitu mainnya ya, jatuhan mulu, tapi tetap luar biasa Kevin Dix. Salut buat Kevin Dix. Tanpa mengecilkan yang lain, kelihatan main pakai hatinya tuh kelihatan banget Kevin Dix. Kalau Opet lihat ya di cuplikan-cuplikan di medsos ya, yang lagi joget-joget gitu, dia terlihat sangat antusias banget. Iya, betul. Itu tuh menunjukkan bahwa ya kita tuh orang Indonesia, Pet. Iya, betul. Bahkan Jay Izzes juga bilang waktu dia speech ya, ke tribun, guys, yang membedakan hanya tempat lahir aja. Kalian lahir di Indonesia, kita lahir di Eropa. Tapi itu tidak menjadikan kita bukan orang Indonesia. Merinding sih. Keren, memang dia cocok jadi kapten. Memang leader, keren. Jay Izzes. Nah, Kevin Dix kenapa terlihat lebih ngos-ngosan, Pet? Karena memang di babak pertama kita overload dari kanan, Pet. Bener, serangan. Nyerang dari kanan, terus Calvin Verdong mah udah standby aja. Jadi kan sesekali ketika di sini mentok, umpan ke sini juga lumayan tuh sukanya mematikan ya. Dan strategi babak pertama berhasil, Pet. Overload di kanan itu sangat berhasil, luar biasa. Betul. Salut. Lini tengah, Pet. Ini juga aku pengen mengapresiasi buat lini tengah timnas Indonesia tadi malam, Pet. Sangat ini, Pet, statis. Dari awal babak pertama, akhir babak pertama, awal babak kedua sampai akhir tuh banyak perubahan, Pet. Di babak pertama 2 kan, Joey Pelupesi sama Tom Hai. Joey Pelupesi, Pet. Wah, Joey Pelupesi. Pelupesi adalah kunci. Opet bisa ngedit kayak ini Next Carlos yang gini. Joey Pelupesi keren. Jangan tuh, nanti postingnya lama. Kan ini kejar tayang. Pokoknya Joey Pelupesi, TOP, dia berhasil menjaga keseimbangan lini tengah. Dengan berhasilnya dia menjaga keseimbangan lini tengah, membuat Tom Hai leluasa, Pet. Dia bergeraknya sangat fleksibel, bisa ke depan, bisa ke belakang, dan gongnya di gol pertama timnas Indonesia, Pet. Oleh Romeni. Tom Hai, dia udah scanning duluan. Memang pemain hebat lah gitu, Pet. Sebelum nyentuh bola udah scanning duluan. Scanning, set, dapat bola, umpan ke Marcelino. Marcelino juga satu sentuhan, langsung umpan terobosan ke Oleh Romeni. Des, gol. Lini tengah solid. Lini tengah berubah pasca Tom Hai ditarik keluar, Pet. Diganti sama Ivar Jenner. Dan itu juga
tidak mempengaruhi permainan, Pet. Ya, betul. Tetap stabil di lini tengah. Yang lebih keren yang aku kasih poin, Pet, ketika Ricky Kambuaya masuk, Pet. Kakak Ricky. Jadi berubah kan lini tengah jadi 3 kan? Joey Pelupesi, Ivar Jenner sama Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya sentuhannya magis ya. Wih, satu. Main sangat cantik. Masih belum move on itu ngelihat Trivelanya. Iya, umpannya itu bagus ya. Kurang beruntung, Eliano Rendes kurang beruntung. Tapi itu taktik sentuhan kesentuhannya luar biasa ya. Oleh Romeni ke Ricky Kambuaya. Tuh guys, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya berhasil membuktikan bahwa pemain Liga 1 jika lu berkualitas bisa main. Iya, termasuk Ramadan Sananta. Kita husnuzon. Termasuk Ramadan Sananta. Yuk bisa yuk Ramadan Sananta. Jadi ngomongin. Nah, yang aku bilang tadi banyak opsi gitu, Pet. Artinya di lini tengah bisa main 2 atau 3 gelandang, Pet. Menarik ya ada Ricky Kambuaya ya. Tuh. 2 bisa Joey Pelupesi, Tom Hai atau Ivar Jenner. Kalau 3 bisa sama Ricky Kambuaya. Menarik. Lini depan juga makin banyak opsi, Pet. Terbukti kan Ramadan Sananta dikasih 2 kali kesempatan, Pet. Iya, padahal kita punya Struik gak dimainin tadi malam. Itu artinya berarti Coach Patrick punya kepercayaan, Pet, buat Ramadan Sananta. Iya. Tuh guys, ayo teman-teman di Liga 1 semangat. Bisa. Hoki Caraka, rambut udah pirang gitu kan. Berarti ayo performa ditingkatkan. Lini tengah, lini depan banyak opsi, Pet. Dan kalau menurut aku mah, Pet, khususnya oleh Romeni ya, kita udah sepakat bahwa dia ada striker berkelas, Pet. Usianya juga masih sangat muda, semoga makin matang ke depannya, tapi tetap, Pet, antisipasi, Pet. Harus cari backup-annya, Pet. Ya, nah kan pemain juga ada cederanya, ada performa turunnya. Artinya apa? Rafael Serai, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, atau mungkin pemain-pemain lain dari Liga 1 harus meningkatkan kualitasnya, Pet. Iya, betul. Orat Mangun juga kan mungkin ada waktunya unperform kan. Eliano Renders mungkin ada waktunya unperform. Marcelino juga ada waktunya suwe gitu kan, permainannya kurang bagus. Artinya di video kali ini aku mau menekankan buat teman-teman pemain di Liga 1, Pet, Liga 1 Indonesia, Pet. Ada kesempatan. Benar, yakin lah. Belum kebahas satu lagi, Pet. Emil Audero. Wih, Audero. Belum waktunya mungkin debut ya, Pet ya. Tapi lihat di postingannya dia juga, lihat di perilaku dia selama di lapangan gitu ya. Aku lihat di medsos, dia juga memperlihatkan bahwa dia bangga. Bangga menjadi warga negara Indonesia, bangga menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Iya, betul. Kiper juga masih ada kesempatan ya, Pet ya. Pokoknya jangan takut bersaing lah. Nah, Pet, dengan hasil demikian, Pet, aku mau bacain klasemen. Nih, klasemen sementara timnas Indonesia sekarang ada di peringkat keempat. Ada 9 poin. Di atasnya Saudi 10 poin, Australia 13 poin, Jepang nggak usah dibahas. Indonesia kalau bisa mengamankan kemenangan next match lawan Cina, Pet, ngunci gitu ya. Itu bisa ngunci lolos playoff, Pet. Ya, minimal playoff aman. Playoff aman kalau menang lawan Cina. Karena kita tidak bisa mengharapkan hasil dari pertandingan negara lain, Pet. Iya, benar. Australia nanti akan lawan Jepang dan Saudi. Seandainya Australia kalah di 2 pertandingan, nah Indonesia masih ada kemungkinan lolos otomatis dengan catatan menang lawan Cina dan menang lawan Jepang. Tidak ada yang mustahil di dalam sepak bola, Pet. Ya, betul. Pertandingan masih lama, bulan Juni, Pet. Harapan kita mah TC-nya bisa lebih lama, Pet. Iya, betul. Karena kan Liga Eropa, kalau Liga Inggris ya, setauku itu 25 Mei selesai, Pet. Mungkin liga-liga lain yang nggak jauh dari situ kan. Pertandingan kan 5 Juni nih, Pet. Ya mungkin TC-nya bisa seminggu sebelumnya, atau 10 hari sebelumnya. Kalau kemarin kan mepet, Pet. Yang pas lawan Australia kan cuma 2-3 hari kan. Benar. Nah, jadi harapannya nanti kompetisi selesai, langsung aja lah, jangan dulu libur ya. Ya, pemain-pemain jangan dulu libur ya, langsung kumpul di Indonesia. Karena karena kan di GBK mainnya, Pet. GBK. Persiapan. Kita juga nanti mah datang, Pet. Datang atuh, insya Allah. Pet, kita datang. Kita datang VIP, insya Allah. Nah, gitu. Untuk penutup, Pet, ini ada kata-kata menarik dari Rizky Ridho. Jangan pernah ragukan kami sebagai pemain. Kami akan bermain sepenuh hati. Akhir kata, selamat menikmati 3 poin. Tuh gitu kata Rizky Ridho juga, Pet. Kita harus menikmati 3 poin.
Terakhir, sebelum penutup, quotes dari Pemret, Pet. Ya. Gimana bunyinya, Pet? Itulah sebuah keberuntungan di mana tetap dibutuhkan perjuangan serta usaha yang terkombinasi menjadi sebuah kemenangan. Karena menang, quotesnya tambah Pet satu lagi jadi 2. Nih, ada satu lagi dari Pemret juga. Kemenangan bukan hanya tentang keberuntungan, tapi juga tentang kesiapan saat peluang datang. Mantap. Keren, akhir kata. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Kalau lu nontonnya setelah lebaran, selamat lebaran. Kalau nontonnya di luar bulan puasa, selamat menikmati santap siang, santap sore. Oke guys, kalau mau ada request kira-kira kedepannya bahas konten apa lagi, tulis di kolom komen. Jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram bola-bolaan. Dan pastikan, Pet, subscribe YouTube channel bola-bolaan. Biar apa, Pet? Oh, atau biar mendapatkan informasi yang berguna dari bola-bolaan. Biar cepet monet. Akhir kata, Opet pamit. Rizky Zulfikar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.